Halo, gue Putri Mumpuni dari Makmur. Kalian lagi nonton Turaber. Pada akhirnya, chef itu kan pengen punya sesuatu sendiri ya. Gitu. Yang dia bisa manage sendiri, dia bisa tuangin idenya sendiri, dia bisa manage budget sendiri, gitu. Dan ya ini semampu gue mungkin saat ini dengan gue buka tempat yang menurut gue sekecil ini, tapi kayak gue bisa menuangkan semua ide gue, semua inspirasi gue, semua budget yang gue punya di sini dan I'm happy with this gitu. Oke. Di tempat yang terlihat humble seperti ini, kalau lu masuk ke kitchen sebenarnya ada ego gue ada di dalamnya. Oke. Gue mau peralatan dapur yang proper, dan kalau kita bisa lihat dapur gue semuanya stainless. Karena gini perhitungannya, saat gue calculate budget ya, gitu, calculate budget, ada part-part tertentu yang memang gue bisa pakai yang murah aja. Oh ternyata untuk long lasting, untuk 2, 3, 5 tahun ke depan, gue perlu barang yang memang benar-benar bagus. Yang kerusakannya itu nggak cepat rusak karena partnya stainless, kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal seperti itu karena pengalaman gue dulu-dulu ya. Maksudnya saat gue kerja di tempat A, saat gue kerja di tempat B, dari situlah gue belajar. Oh ternyata barang seperti ini bisa pakai yang murah aja. Oh ternyata barang yang seperti kompor, kemudian seperti meja stainless itu tuh kayak nggak bisa digeser nggak dengan bisa ditawar lah. Nggak bisa ditawar dengan tingkat oilnya lebih awet, kemudian stainless nggak ada karat segala macam. Itu tuh kayak it's good choice dan big deal untuk kayak itu harusnya budget yang bisa dipertahankan untuk beli itu. Iya. Nah, lu sendiri kan background lu sebenarnya emang di F&B banget kan? Iya. Lu dari SMK ya? Iya, jadi gue dari SMK perhotelan, kemudian gue kerja itu dari dari tahun 2009. Oh, gue baru lahir berarti ya? Oh nggak dong. Kan kita temen TK. 2009 itu gue lulus SMK dan itu gue langsung kerja. Gitu. Dari situ gue pernah kerja di restoran, pernah kerja di hotel, bintang 4, bintang 5. Kemudian gue dulu pernah kerja di Amerika juga. Kemudian gue balik lagi kerja di Jakarta. Masih di F&B juga, karena passion, jadi apapun yang kayak bisnis ataupun pekerjaan yang gue ambil pasti masih lingkup-lingkupnya itu F&B gitu. Oke. Nih, perbedaannya apa sih kayak, seorang pekerja yang baik adalah dia ada rasa memiliki tempat sendiri, ya kan? Dan gue tahu lu pasti di tempat lu yang sebelumnya lu punya rasa itu. Tapi ini kan bener-bener ini punya lu sendiri. Bedanya apa? Karena gini, saat kita kerja di suatu corporate ya, notabene kan kita punya bos. Saat kita pun di managerial level, kita decide sesuatu pun pasti akan ada persetujuan. Gitu. Saat kita punya ide atau punya inisiatif tertentu yang kadang itu menurut manajemen atau top level itu kayak nggak bisa jalan, nggak bisa, budgetnya terlalu besar, nggak bisa karena ini dan itu gitu. Karena saat gue punya tempat sendiri, gue tahu berapa budget yang gue keluarin, siapa yang akan makan di tempat gue, orang-orang yang kerja sama gue itu gue pernah jadi mereka. Jadi pasti beda ya, rasa memiliki saat kita punya sendiri itu kayak setetes minyak aja berharga gitu. Dan itu ada cost-nya gitu. Nah, kita punya sendiri itu akan lebih detail dan lebih sepenuh hati dan karena kita bisa tuangin ide yang kita bisa realisasikan sendiri. Kita mikir marketingnya seperti apa, kita pikirin sendiri segala macam. Jadi it's a big challenge juga ya. Karena once saat project ini lu jadi apa enggak itu tergantung kita. Kalau ini nggak jadi, ya lu rugi. Saat kita kerja di corporate, perusahaan kita rugi, kita masih tetap digaji. Tetap digaji, gitu. Beda ya. Bos-bos lu atau owner lu merasakan seperti itu juga. Iya kan? Iya kan? Ini adalah blind spot yang akhirnya lu bisa tahu gitu. Kan bertiga kan di sini ada 2 teman gue juga, namanya Nadia dan Indri. Jadi gue yang tanggung jawab untuk semua production, kitchen, dan operasional. Kemudian satu lagi yang namanya Indri itu lebih ke financial, bantu kita ngurusin pembagian gaji karyawan, admin staff dan ngurusin revenue segala macam untuk pembayaran ini itu segala macam. Kemudian ada si Nadia, dia adalah
marketing social media. Digital marketing nah, itu yang kita banyak banget brainstorming tentang ini tuh mau dibawa kemana, marketingnya akan kemana, segala macam. Jadi dari apa namanya kerjasama itu tuh sangat-sangat ngebantu adanya Makmur ini biar tahu maksudnya ini mau dibawa kemana. Range harga di sini itu mulai dari minumannya, mulai dari es teh yang murah 7.000, yang paling mahal itu 20.000 itu es kopi susu kita. Kemudian untuk makanannya itu mie bestseller kita itu 30.000, kemudian nasi lemak kita 35.000. Berarti range-nya antara 20 sampai 30 lah ya? Iya, 20 sampai 30 lah ya, udah sama ya sama minum 45 sampai 50. Satu orang 50 ya. Lah ya? Oke. Gitu. Untuk menurut aku dengan budget segitu untuk di Jakarta Selatan masih masuk juga. Banget. Gitu. Banget. Itu bagus. Ya. Harga yang bagus. Dan dengan orang duduk nongkrong di sini, hopefully mereka karena kita cemilannya banyak kan. Jadi mereka bisa nambah siomay, nambah pangsit goreng, nambah ya bisa 85 sampai 100. 85 sampai 100. Ya. Itu udah kenyang lah ya, udah kenyang. Cemilannya udah 2 macam, 3 macam lah ya. Udah, dan menunya bisa sharing juga kan. Iya benar. Gitu. Benar. Cemil-cemil kecil-kecil mereka bisa order kayak 3-4 macam, bisa untuk sharing. Oke, Makmur mau dibawa kemana? Makmur sendiri sebenarnya apa sebenarnya? Oke. Jadi Makmur itu adalah kalau kita lihat dari namanya, kalau mungkin kalian dengar pertama kali Makmur adalah toko bangunan, ya kan? Cuman balik lagi, Makmur sebenarnya kita menamain sesuatu itu kan ada sebuah doa, harapan dan punya makna yang bagus untuk nggak cuma untuk pribadi, untuk kita semua, untuk semua orang yang makan di sini saat nyebut namanya itu bisa diterima di semua masyarakat juga dan punya hal yang positif lah gitu. Jadi Makmur itu sebenarnya adalah kepanjangannya plesetannya nih makan murah. Gitu. Selain itu juga nama yang punya doa yang baik untuk kita semua sih. Apa kalau misalnya gue tanya nih, Makmur tuh warung apa sih? Kedai apa sih? Jadi kalau kita lihat dari menunya sebenarnya gue ngomong kiblat ya. Kiblat kita kopi tiam kayak peranakan gitu. Chinese peranakan. Jujur dari kita sendiri kita nggak nyebut bahwa Makmur itu adalah kayak literally kopi tiam gitu. Ya. Cuman kita mau bikin semua orang yang makan di sini itu ini kopi tiam gitu. Iya. Berarti yang nge-branding biar customer lu aja lah. Iya. Kayak ya natural aja orang. Ternyata ada menu ini. Gue pernah makan nih di Singapura di Hawker kayaknya model kopi tiam mirip-mirip kayak gini. Jadi kita buka dengan tempat yang humble seperti ini, di ruko, di luar, ya kan? Itu kayak memorable orang saat mereka makan di Hawker Center di Singapura, pagi-pagi mereka minum kopi telur setengah mateng. Itu tuh mereka bisa flashback, saat gue di Singapura tuh gue makan kayak gini tuh waktu di Singapura gitu. Jadi kita mau bawa konsep kayak saat lu kangen di Singapura, lu bisa makan lo di sini. Gitu dengan vibe yang mungkin hampir ya di pinggiran ruko lah, bisa ngelihat masih bisa dapat udara enak kayak gitu. Karena sebenarnya kopi tiam itu kan ada unsur Chinese peranakannya ya. Jadi kita banyak ada dimsum juga ada, mie ayam yang model Chinese. Kemudian kita ada kayak toast, nasi lemak juga. Kemudian ada yang lagi hits caramel flan untuk dessertnya. Kemudian minumannya memang biasanya minuman kopi tiam kayak ada Milo dinosaurus, kemudian ada teh tarik, kopi susu, kemudian ada Chinese tea juga kita ada. Sederhana produknya? Iya, sederhana. Karena gue sendiri juga gue nggak bisa maksain ego gue yang gue pengen ada makanan A sampai Z dengan dapur gue yang hanya sekecil ini. Karena balik lagi gue mau customer itu ngerasain selain kita jual konsep yang ala kopi tiam di Singapura, kita juga mau kualitas yang memang baik gitu, nggak memaksakan kayak menu terlalu banyak yang ada kita nggak fokus nantinya. Iya benar. Terus yang menarik nih, Melawai itu kan kalau dulu ada lintas Melawai itu, anak gaul zaman dulu dan sekarang di tempat gaul lagi. Kenapa di Melawai? Karena semua orang mostly di Jakarta Selatan itu Melawai building ini, Melawai Plaza ini adalah salah satu tempat yang paling tua dan pernah hits pada zamannya. Gitu. Jadi dengan konsep kopi tiam yang kayak udah makanan jadul tapi masih eksis sampai sekarang ini, kayaknya emang cocok banget untuk ada di Melawai ini. Gitu. Karena mungkin kayak
memorable orang-orang yang mungkin dari zaman 80-an, 70-an sekian, itu masih mungkin titik temu kayak janjian sama temen itu bisa jadi di Melawai. Karena dulu waktu muda kita di Melawai nih, gitu kan. Gitu, jadi itu adalah salah satu hal yang menjadikan kita tertarik untuk kita buka di Melawai ini. Oke. Kenapa kita nggak dari awal itu kita nge-set Gojek? Supaya orang itu punya experience datang ke sini dulu. Nyobain, karena kadang kalau kita orang F&B, apalagi gue chef ya, kadang-kadang itu makanan yang baru jadi dan setelah dibungkus dalam waktu 1 jam, 30 menit sampai 1 jam itu akan beda, gitu. Jadi kita nggak mau ngasih kesan kayak makanan yang udah kayaknya mie yang udah dibungkus 30 menit dan saat fresh kan beda nih, gitu. Kita nggak mau ngasih kesan kok makanannya gini, gitu. Jadi kita maunya orang coba datang dulu experience, datang ke sini, makanan yang benar-benar kita setelah matang kita serve, mereka bisa menikmati dan mereka punya experience vibe yang makan di Makmur itu seperti apa sih, dengan server-server kita yang helpful, kemudian dengan ambience yang seperti ini, tetangga-tetangganya yang kayak gitu. Ya itu lebih hidup, lebih humanis. Oke, pertanyaan terakhir. Ini kan gue tahu lu bukanya jam 12. Iya. Jam 12. Mau buka pagi nggak lu? Konsep ini tuh pagi banget sebenarnya. Iya, sebenarnya mau buka. Kita mungkin setelah di minggu-minggu, setelah 3 bulan lah ya. Kita, karena gini, balik lagi. Gue nggak mau ngejual makanan yang hanya gue jual makanan gue dapet cuan. Itu bukan prinsip hidup, bukan prinsip gue ngejalanin bisnis ini. Gitu. Jadi gini, memang kita punya anak-anak yang emang kita training sampai ibarat kata dia udah bisa sesuai dengan SOP segala macam. Cuman kan memang butuh proses ya. Saat kita training anak A, B, dan C itu sometimes butuh takes time yang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak mau terlalu gegabah untuk itu. Yang penting makanan udah sesuai kualitas yang emang kita mau, sesuai SOP dulu. Baru kita coba buka di pagi. Gitu. Tapi akan buka pagi ya? Of course ya. Karena kan kita ada bubur, Chinese bubur juga. Gitu. Dan itu emang kita nanti mau narik anak-anak yang suka olahraga pagi, sepedaan. Gua banget tuh. Mostly di weekend. Oh iya? Gak pernah ketemu kalau sepedaan. Gitu sih. Thank you for watching. Jangan lupa like,